Ada satu kesalahpahaman besar tentang introvert yang sudah hidup terlalu lama di masyarakat. Kesalahpahaman itu begitu umum, hingga banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa itu salah. Ketika seseorang lebih suka diam dalam percakapan, ketika seseorang tidak terlalu menikmati pesta besar, atau ketika seseorang membutuhkan waktu sendirian setelah bersosialisasi, banyak orang langsung memberi label yang sama: pemalu, aneh, tidak percaya diri, atau bahkan antisosial. Namun kenyataannya, semua label itu seringkali tidak ada hubungannya dengan menjadi introvert. Ini adalah salah satu mitos psikologi paling berbahaya yang masih dipercaya sampai hari ini. Karena mitos ini tidak hanya membuat orang salah memahami introvert, ia juga membuat banyak introvert mulai meragukan diri mereka sendiri. Untuk memahami ini, kita perlu kembali ke pertanyaan dasar. Apa sebenarnya arti introvert? Banyak orang mengira introvert berarti seseorang yang tidak suka orang lain. Tetapi psikologi modern menjelaskan sesuatu yang sangat berbeda. Perbedaan utama antara introvert dan ekstrovert sebenarnya bukan soal kemampuan sosial, bukan juga soal keberanian berbicara. Perbedaannya adalah bagaimana otak mereka memproses energi sosial. Bagi banyak ekstrovert, interaksi sosial memberi energi. Percakapan, keramaian, dan aktivitas bersama orang lain justru membuat mereka merasa lebih hidup. Namun bagi introvert, prosesnya seringkali berbeda. Interaksi sosial tetap bisa menyenangkan. Introvert bisa tertawa, bercakap, bahkan tampil percaya diri di depan banyak orang. Namun setelah itu, mereka biasanya membutuhkan sesuatu yang berbeda. Mereka membutuhkan kesunyian, bukan karena mereka membenci orang lain, tetapi karena otak mereka perlu waktu untuk memulihkan energi. Bayangkan seperti baterai. Ekstrovert mengisi baterai mereka dengan berada di sekitar orang lain. Introvert mengisi baterai mereka dengan berada dalam ketenangan. Tidak ada yang salah dari keduanya. Mereka hanya bekerja dengan cara yang berbeda. Namun masalahnya adalah, dunia modern seringkali tidak dirancang untuk memahami perbedaan ini. Banyak lingkungan sosial secara tidak sadar lebih menghargai sifat ekstrovert. Orang yang banyak bicara dianggap lebih percaya diri. Orang yang selalu aktif dalam percakapan dianggap lebih kompeten. Sementara orang yang lebih tenang seringkali dianggap kurang berani. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak introvert sebenarnya memiliki kemampuan berpikir yang sangat dalam. Mereka cenderung mengamati lebih banyak sebelum berbicara. Mereka sering memproses informasi lebih lama. Dan ketika mereka akhirnya berbicara, seringkali yang mereka katakan jauh lebih terstruktur dan penuh pertimbangan. Ini bukan kelemahan. Ini adalah gaya berpikir yang berbeda. Mitos tentang introvert juga membuat banyak orang merasa mereka harus memperbaiki diri mereka. Seorang anak yang lebih pendiam sering didorong untuk lebih keluar. Seorang karyawan yang tidak terlalu vokal dalam rapat mungkin dianggap kurang ambisius. Dan seseorang yang menikmati waktu sendirian sering dianggap kesepian. Padahal menikmati kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Kesepian adalah ketika seseorang ingin koneksi tetapi tidak mendapatkannya. Sementara kesendirian yang dipilih adalah sesuatu yang sangat berbeda. Bagi banyak introvert, waktu sendirian justru adalah ruang di mana pikiran mereka menjadi paling jernih. Di sanalah kreativitas sering muncul. Di sanalah ide-ide besar terbentuk. Dan di sanalah mereka memproses dunia dengan cara yang mungkin tidak terlihat dari luar. Ironisnya, beberapa orang paling berpengaruh dalam sejarah memiliki kecenderungan introvert. Mereka mungkin tidak selalu menjadi orang paling keras di ruangan. Namun, mereka sering menjadi orang yang paling dalam pemikirannya. Karena keheningan memberi mereka sesuatu yang jarang dimiliki oleh dunia yang terlalu bising. Ruang untuk berpikir, ruang untuk merenung, dan ruang untuk memahami sesuatu dengan lebih dalam. Namun mitos tentang introvert masih terus bertahan. Karena masyarakat seringkali menganggap keheningan sebagai sesuatu yang perlu diisi.
Padahal keheningan seringkali adalah tempat di mana pemikiran paling jujur terjadi. Introvert tidak selalu mencari perhatian, tetapi itu tidak berarti mereka tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Mereka hanya memilih momen yang tepat. Jadi, mungkin pertanyaan sebenarnya bukanlah mengapa introvert berbeda? Pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa dunia seringkali hanya menghargai satu cara menjadi manusia? Karena kenyataannya, masyarakat membutuhkan kedua tipe energi. Kita membutuhkan orang-orang yang membawa energi ke dalam ruangan, dan kita juga membutuhkan orang-orang yang membawa kedalaman ke dalam percakapan. Salah satunya tanpa yang lain akan membuat dunia terasa tidak seimbang. Jadi, jika kamu pernah merasa berbeda karena kamu lebih tenang, lebih reflektif, atau lebih nyaman dalam kesunyian, mungkin sebenarnya tidak ada yang salah denganmu. Mungkin kamu hanya hidup di dunia yang belum sepenuhnya memahami cara kerjamu. Dan mungkin keheninganmu bukan kelemahan. Mungkin itu justru salah satu bentuk kekuatan yang paling jarang disadari.